Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Hai sahabat Seeds, balik lagi sama aku Indi di another episode of Seeds Talk. Hari ini aku kedatangan teman aku nih, teman aku. Namanya Feral. Hai Feral. Hai. Ya udah langsung aja diperkenalkan diri, cerita aja ya? dong, Oke. backgroundnya apa, terus sekarang kerjanya di mana, sebagai apa gitu, boleh dong. Halo sahabat Seeds, kenalin aku Feral. Aku sekarang bekerja di Seeds sebagai in-house counsel atau lebih dikenal dengan legal affairs specialist. Aku sendiri bertanggung jawab untuk mengurus legalitas dari Seeds sebagai suatu korporasi, baik di dalam perusahaan maupun keluar perusahaan. Nah, kayak gitu. Berarti nyangkut sama hukum ya? Oh iya, anak hukum. Anak hukum. Iya. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan kita. Hari ini kita pengen bahas tuntas perspektif hukum dalam dunia investasi. Ya. Jadi apa sih pentingnya adanya hukum dalam dunia investasi? Kalau kita bicara soal pentingnya hukum, pastinya penting banget ya. Karena kita tahu Indonesia itu kan negara hukum. Jadi segala sesuatu yang ada di negara ini ya diatur oleh hukum gitu. Ya. Termasuk investasi itu sendiri gitu kan. Jadi hukum itu ada untuk mengatur, untuk menjaga, untuk melindungi. Jadi dalam hal ini hukum di investasi itu sendiri ada untuk ya menjaga, mengatur, dan melindungi iklim dari investasi itu sendiri supaya dia terstruktur dan sistematis. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Terus ada nggak peraturan dasar untuk investasi di Indonesia dalam ranah hukum ya? Oh ya pasti ada dong. Karena kan kayak aku jelasin tadi, kalau Indonesia itu kan negara hukum. Semuanya diatur oleh hukum. Jadi kalau mau ngomongin peraturan hukum terkait investasi, sebenarnya ada banyak banget ya. Ada banyak banget. Tapi kalau mau di generalisir tuh, itu sebenarnya ada 4 payung hukum di Indonesia ini. Yang pertama tuh ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Undang-Undang Pasar Modal namanya. Terus ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanaman Modal namanya. Terus ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang penguatan sektor jasa keuangan. Terus yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Kalau misalnya mau ngomongin peraturan sebenarnya banyak banget gitu. Ada peraturan menteri, ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan OJK, peraturan Bapepti, peraturan Bank Indonesia, masih banyak pokoknya. Tapi yang secara luas 4 payung hukum itu yang mengcover lah itu. Itu kalau untuk investasinya itu sendiri berarti di 4 pilar tadi itu. I see. Terus kalau mengenai hukumnya itu sendiri ya, di Indonesia ada nggak kasus-kasus tentang investasi? Kalau kasus-kasus investasi ya pastinya ada ya, banyak. Iya. Apa aja tuh? Oh iya, sebutin. Salah satunya contohnya, saya kasih contoh ya. Di Undang-Undang Pasar Modal tuh ada yang namanya orang dalam gitu. Mungkin kalau orang-orang lebih kenal sekarang sama insider trading. Orang-orang lebih kenal istilah insider trading. Tapi kalau undang-undang tuh lebih kenal istilah dengan orang dalam gitu. Nah, kenapa orang dalam gitu? Sebenarnya orang dalam ini tuh diatur di pasal 95 di Undang-Undang Pasar Modal. Pasalnya kurang lebih menjelaskan kayak gini. Orang dalam yang mempunyai informasi material terkait suatu emiten atau perusahaan publik itu tidak diperbolehkan untuk membeli atau menjual saham dari perusahaan atau emiten atau perusahaan publik tersebut. Kalau ditanya, siapa sih orang dalam itu? Ya, orang dalam itu bisa jajaran direksi, komisaris, atau pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan itu. Nah, kenapa sih orang dalam ini dilarang lah dalam dunia pasar modal? Karena sebetulnya kayak aku jelasin tadi ya, karena orang dalam ini kan punya informasi material tentang perusahaan atau emiten tersebut. Jadi kalau misalnya, kan kita tahu ya harga saham tuh sangat tergantung dari corporate action, aksi korporasi. Jadi suatu perusahaan tuh kalau dia mau melakukan sesuatu tuh sangat berpengaruh terhadap nilai sahamnya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang dalam itu
let's say mereka udah tahu informasi-informasi terkait harga saham di pasar modal ya, itu akan sangat mempengaruhi harga saham di pasar modal sih. Jadi itu yang dilarang. Kurang lebih kayak gitu. Jadi melanjutkan tadi penjelasan kamu, terus peran dari Badan Pengawas Pasar Modal itu gimana untuk mengawasi investasi tersebut? Sebenarnya Badan Pengawas Pasar Modal atau biasa disingkat Bapepam ya, itu sebenarnya dia tuh gimana ya? Dia tuh sebagai penegak hukumnya lah di bidang pasar modal gitu. Jadi Bapepam ini diberi amanat oleh undang-undang, khususnya undang-undang pasar modal ya. Dia diberi amanat untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pengaturan di bidang pasar modal itu sendiri. Nah, Bapepam itu juga dia bisa melakukan penyidikan. Penyidikan tuh proses penelusuran kalau misalnya terjadi pelanggaran gitu. Nah, dia berwenang untuk melakukan itu. Kayak gitu sih perannya. Berarti kayak ada polisinya juga gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Terus jadinya yang untuk harus diperhatikan kayak biar nggak gitu deh, gimana? Maksudnya, tapi berarti banyak orang curang gitu ya di dalamnya? Iya, berpotensi curang bisa aja gitu. Makanya ada Bapepam gitu sebagai lembaga pengawasnya lah. I see. Oke, next. Yang perlu diperhatikan dalam hal pembiayaan investasi. Kayak peraturan tentang utang dan ekuitas. Oke. Sebenarnya kalau bicara utang ya, sebenarnya nggak ada, lebih tepatnya apa ya? Undang-undang mungkin nggak secara eksplisit menjelaskan tentang utang itu sendiri, karena utang itu sebenarnya ranah privat gitu loh. Orang sama orang. Jadi itu mah berdasarkan kesepakatan aja gitu. Tapi kalau kita bicara soal investasi berbasis utang, itu biasanya ada. Kita bisa kenal dengan istilahnya sekarang obligasi. Obligasi kan. Atau banyak-banyak contohnya juga ada hipotek gitu. Hipotek tuh biasa orang-orang yang biasa kalau orang-orang yang main properti ini tahu nih istilah hipotek. Jadi ya cuma beda di dasar hukumnya aja sih. Kalau obligasi tuh banyak peraturan yang mengatur tentang obligasi. Saya mungkin kasih contoh satu ya. Boleh. Mungkin diatur di peraturan Menteri Keuangan tuh. Kalau nggak salah nomor 25 tahun 2020. Kalau nggak salah ya. Terus kalau misalnya hipotek yang kayak aku bilang tadi itu tuh biasanya lebih dibuat dengan akta otentik di depan notaris gitu. Jadi itu sih yang mengatur tentang investasi berbasis utang gitu. Seperti itu. Terus kalau yang diatur oleh hukum terkait pengelolaan dana investasi itu gimana? Kayak kan termasuk hukum yang mengatur reksadana atau hedge fund. Iya. Oke, kalau reksadana sendiri itu diatur di Undang-Undang Pasar Modal. Juga disebutkan di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang penguatan sektor jasa keuangan. Sebenarnya reksadana itu kan intinya adalah dana yang diletakkan di portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi gitu kan. Nah, tapi kalau di Undang-Undang Pasar Modal sendiri, ketentuan mengenai reksadana itu lebih diatur mengenai syarat-syaratnya, jenis-jenisnya. Pokoknya mengatur tentang syarat material dan syarat formil bagaimana reksadana itu bisa dijual gitulah. Seperti itu. Kalau berbicara soal hedge fund tadi, sekali lagi hedge fund ini sebenarnya istilah bisnis ya. Kalau orang hukum mungkin lebih kenal dengan istilah kontrak derivatif gitu. Nah, kontrak derivatif ini juga banyak sekali peraturan yang mengatur. Diatur biasanya itu di peraturan otoritas jasa keuangan diatur, di peraturan Bapepti diatur juga. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Terus gimana dalam ranah hukum? Gimana sih itu melibatkan peraturan kebangkrutan dalam investasi? Kayak ada nggak hukum yang melindungi kepentingan investor dalam situasi kebangkrutan? Oke, kalau kebangkrutan sebenarnya ini aku jawab pakai jawaban anak hukum ya. Jawabannya adalah tergantung. Kenapa tergantung gitu? Kita harus lihat dia bangkrut tuh karena apa. Let's say kalau dia bangkrut karena dia salah beli saham lah gitu, terus dia bangkrut ya itu kan itu kayak loss gitu ya, kan. Itu loss kan. Nah, kalau misalnya dia bangkrut akibat let's say
perusahaan tempat dia taruh uang itu collapse, pilot. Nah, itu dia juga bisa melakukan upaya-upaya hukum gitu, seperti melayangkan gugatan perdata seperti itu, melaporkan ke OJK seperti itu, ya. Kayak Nah, gitu kalau sih. kayak gitu sebelumnya itu apakah memang udah ada kayak apa ya istilahnya terms and cons kali ya? Terms and condition gitu nggak sih? Maksudnya kayak ya kalau kayak tadi bilang perusahaannya collapse kah atau gimana bisa ditindaklanjuti. Itu sebelum dia beli tuh saham ada nggak sih kayak gitu-gitu? Biar orangnya tuh aware gitu. Sebenarnya kalau masalah itu kan udah gimana ya? Itu kan privat ya antara pengguna sama perusahaannya. Jadi ya udah diatur sih palingan seperti itu antara perusahaan sekuritasnya sama si penggunanya ini atau ya orang yang taruh modalnya lah seperti itu. Oke, I see. Nah, terus kan di Indonesia ya banyak juga kan investasi bodong, penipuan kayak gitu-gitu ya. Terus cara ngatasin penipuan dalam investasi itu gimana kalau dilihat dari kacamata hukum? Oke, penipuan dalam investasi itu sebenarnya gimana ya? Mungkin yang aku bisa bilang di sini adalah perbanyak literasi soal keuangan dan literasi mengenai hukum, khususnya di bidang pasar modal. Kenapa? Karena dalam dunia investasi itu kan seringkali pakai istilah-istilah yang mungkin orang awam tuh kurang mengerti kan gitu kan. Jadi biar nggak terjadi kebingungan gitu kan, ya perbanyak literasi gitu. Karena ya aku tuh percaya kalau misalnya semakin banyak data yang kita punya, semakin kita banyak tahu, maka kita akan semakin aware gitu loh dengan hal-hal yang ya itu berbau penipuan tadi, seperti itu sih Kak. Tapi ini aku out of context dikit. Oke. Kalau kamu pribadi memang udah pelajarin banget tentang hukum di investasi ini, apa kamu juga kayak semenjak di SITS nih jadi baru tahu gitu? Sebenarnya aku tuh mulai kenal investasi lah setahun belakangan ini gitu loh. Kalau mau ditanya udah ngerti banget, udah mendalami banget soal hukum investasi ya enggak juga sih gitu. Palingan cuma luar-luarnya aja lah gitu, secara general lah gitu sih Kak. Ribet nggak tuh? Kalau mau dibilang ribet, ini aku pertanyaan sebagai orang awam ya, yang nggak tahu hukumnya gitu. Kalau mau dibilang ribet tuh sebenarnya ya ribet, karena kan ya sekali lagi yang kayak aku bilang tadi, ada istilah-istilah atau frasa-frasa yang mungkin kita tuh kurang familiar gitu loh sebelumnya. Iya benar. Aku Jadi juga banyak iya makanya aku bilang tadi perbanyak literasi soal investasi dan soal literasi hukum gitu loh. Jadi kita lebih tahu lah, lebih aware gitu. Kita harus ngapain, kita harus kayak gimana ke depannya kayak gitu kalau mau investasi kayak gitu sih. Ngasal ya. Iya nggak ngasal. Iya benar, setuju. Oke, terus ada nggak sih perbedaan hukum berinvestasi di Indonesia sama di negara lain gitu? Oh jelas. Pastilah, karena gini, kan tiap negara tuh punya aturan-aturan sendiri kan. Indonesia beda sama Amerika. Let's say Indonesia punya UUD 45, Amerika kan nggak punya kayak gitu. Sama, kalau bicara peraturan investasi tuh berbeda sekali lah gitu kan. Aku kasih contoh nih. Ini kita bicara dalam lingkup yang lebih besar ya, lingkup general gitu. Contohnya ada investor asing gitu, mau buka usaha di Indonesia. Nah di Indonesia tuh ada namanya negative list investment atau daftar negatif investasi. Itu diatur di Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Jadi tuh di situ mengatur bahwa hal-hal yang boleh diinvestasikan di Indonesia tuh apa aja sih? Ya, jadi contoh orang Amerika nih, gue mau ke Indonesia, gue mau buka usaha judi, nah itu nggak boleh. Karena judi itu masuk ke daftar negatif investasi di Indonesia. Kayak gitu sih Kak. Jadi berbeda. Terus juga di Indonesia kan juga punya lembaga-lembaga pengawas, lembaga-lembaga independen kayak OJK, gitu-gitulah. Peraturan, Bank Indonesia, gitu-gitu. Ya perbedaannya di situ sih Kak. Tapi ada nggak peraturan kayak yang dari luar boleh di Indonesia atau misalkan dari Indonesia yang sama gitu peraturannya itu masuk kayak ke basic peraturan atau? Kalau bicara soal hukum, setahu aku tuh ya correct me if I'm wrong ya. Maksudnya kalau aku bicara soal hukum tuh jelas berbeda banget gitu loh. Kalau misalnya let's say kita ngomongin investasi, maksudnya kita ngomongin substansi berinvestasi lah maksudnya.
cara beli saham, cara jual sahamnya itu kan di mana-mana sama gitu loh. Mau di Oke. Indonesia, mau di Iya. Amerika ya sama gitu. Mhm. Jual beli saham tuh ya udah kayak gitu. Mhm. Tapi kalau masuk ke undang-undang ya Udah beda. ya berbeda gitu, karena di Indonesia dan di negara-negara lain pasti berbeda pengaturannya, seperti itu sih Kak. I see. Tapi kalau misalkan aku pengen beli saham luar, jatuhnya kayak sama aja apa gimana? Itu sih nggak ngaruh ya, sama aja. Itu cuma ya kayak beli, jual kayak gitu aja sih Kak. I see. Oke. Oke, kalau untuk di Indonesianya nih ya, Mm-mm. ada nggak hukum yang mengatur pajak dalam investasi? Pajak Secara dalam kan, investasi. Oh iya. secara kan di Indonesia kan orang bijak bayar pajak. Oh iya, bener dong, bener dong. Waduh. Iya ya. Pajak investasi itu ya pasti diatur. Diatur tuh di Undang-Undang PPH, pajak penghasilan. Jadi investasi itu kalau nggak salah ya, ini sekali lagi correct me if I'm wrong ya. Jadi diklasifikasikan sebagai pendapatan gitu loh. Jadi saham itu di Undang-Undang PPH itu disebut saham sebagai salah satu instrumen investasi ya. Oke. Itu kena PPH 10%. 10% tuh. Iya, peraturannya seperti itu sih Kak. Itu 10% itu udah emang segitu gitu? Iya, udah segitu. Dan biasanya itu tuh udah diurusin lah sama perusahaan-perusahaan sekuritasnya. Jadi ya kita tinggal terima bersih gitu. Iya. Udah dipotong pajak. Udah nggak repot Iya, ya kalau iya. kitanya sebagai pembeli gitu Iya, istilahnya. iya. Oke. Dari Mas Feral nih, Bang Feral. Oke. Kalau dari Bang Feral, apa yang kira-kira harus dihindari? Ini dari kacamata hukum ya. Apa yang harus dihindari oleh seorang investor untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan? Kalau aku sih punya tips and trick sendiri ya gitu. Boleh, Aku bersyukur bisa share juga nih. Jadi gimana sih untuk cara kita berinvestasi dengan aman gitu lah ya. Iya. Pertama aku tuh selalu nerapin ke diri aku juga ini adalah prinsip KYT. Apa tuh? Know your type. Oke. Kita harus tahu dulu kita tuh tipe orang yang kayak gimana dalam berinvestasi ya khususnya. Apakah kita orang yang baru belajar, masih pemula gitu, masih nggak pengen ambil resiko, ya atau mungkin kita orang yang sebenarnya kita udah ngerti investasi itu mekanismenya seperti apa, bagaimana, tapi masih takut-takut lah untuk ambil high risk gitu. Atau kita orang yang udah ngerti investasi, yang udah siap untuk high risk gitu, ya itu maksudnya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya kita tahu kita nih mau beli instrumen investasi yang mana gitu loh. Jadi disesuaikan sama tipe cara berinvestasi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah KYG atau know your goal. Okay. Tahu tujuan kita berinvestasi itu untuk apa sih? Gitu loh. Untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka panjang contohnya apa? Dana pensiun gitu. Ya udah kita tentukan kita pakai instrumen investasi yang mana nih. Kalau jangka pendek, let's say 3 tahun pengen beli rumah, pengen beli mobil gitu kan. Ya udah kita set nih, kita pakai instrumen investasi yang mana. Gitu. Nah, yang ketiga nih prinsip KYC atau know your company. Oke, nah, company. Sebenarnya kita tuh harus tahu loh track record dari perusahaan-perusahaan yang tempat kita taruh uang kita buat diinvestasikan gitu. Kita harus tahu dia udah terlisensi di OJK apa belum. Kita harus tahu track recordnya dia kayak gimana. Dan semua hal tentang perusahaan ini gitu loh. Jadi sebenarnya bukan cuma lembaga-lembaga keuangan itu bisa melakukan KYC ke kita sebagai customer. Kita sebagai customer juga punya hak dong untuk melakukan KYC ke mereka. Benar. Maksudnya bukan cuma mereka harus kenal kita sebagai customer, kita juga harus kenal mereka sebagai company. Soalnya ini kan uang kita yang mau kita percayakan ke mereka, kayak gitu. Jadi ya kita punya hak untuk menggali lebih dalam lah soal lembaga-lembaga keuangan di mana tempat kita taruh uang kita gitu. Kita percayakan uang kita. Kayak gitu sih, Kak. Bagus. Setuju, aku juga setuju. Sebenarnya pertanyaan terakhir aku tuh mau nanya gimana tips-tips cara bijaknya gitu kalau mau mulai investasi. Tapi tadi kayaknya udah dijawab semua ya. Aku rangkum tadi ada know your type, know your goal, sama know your company. Nah, itu aku setuju banget sih. Mungkin nanti bisa kita highlight tuh. Apalagi untuk
orang-orang yang baru mau mulai kan. Oh iya, harus lebih Anak aware muda lah. juga kan. Pasti. Karena kalau orang kan mungkin ngeliatnya, aku aja awal-awal aku ngeliat, oh saham kayak gini, tinggal beli aja mau apa yang kelihatannya angkanya begini. Iya, Tapi iya. ternyata nggak semudah Nggak itu, semudah nggak itu ya. sesimpel Sama itu. aku juga kayak ya pertama kenal investasi tuh kayak ini palingan buat penghasilan gitu tambah-tambah. Tapi ternyata investasi itu nggak sebatas itu gitu loh. Iya. Ada ya banyak hal yang harus kita pikirkan dan pertimbangkan gitu loh. Kayak tadi itu sih. Setuju. Kayak gitu sih, Kak. Setuju. Makanya untuk para penonton nih yang pengen coba bisa main dulu simulasi investasi di Seeds, di Play Arena. Kalian bisa langsung coba jual beli saham, bangun portofolio kalian. Itu semua ada di Seeds. Bener nggak? Iya, Mas benar Vero? banget. Ya, buat kita belajar juga supaya Yap. learning by doing gitu kan. Betul. Jadi ya bisa langsung di seeds gitu loh. Plus kita nggak pakai uang beneran, cuman pakai uang virtual. Jadi kalian nggak bakal rugi. Bener-bener cuman experience buat kalian nyobain tuh kayak gimana sih simulasi trading tuh kayak gitu. Oke deh, Bang Vero, thank you banget ya. Aku manggilnya Thank you. campur-campur banget nih, Nggak Mas apa-apa, Bang nggak gitu. Nggak apa-apa. Thank you Ya, ya udah thank you for having me. sharing-sharing Thank you. tentang perspektif hukum Ya, dalam ya. investasi ini. Ya. Ini buat teman-teman yang nonton juga ini penting banget sih menurut aku, karena ya just to be safe, bener nggak? Iya, benar. Daripada kita kejebur ya kan, Iya, kita mending- mending pelajarin dulu. Betul. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Oke, thank you Kak. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe, dan jangan lupa download Seeds. Oke? See you on another episode. Bye. Bye. Seeds, investing together.